Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa Zoom eh, untuk membahas tugas kelompok kita, yaitu terkait dengan analisis isu kontemporer, di mana materi yang kita bahas saat ini atau hari ini yaitu terkait dengan narkoba. Sebelum diskusi ini kita mulai, Bapak Ibu, mari kita perkenalan dulu. Mulai dari saya ya. Nama saya Muhrisin, saya tugas di SDN 4 Kayangan. Selanjutnya silahkan untuk Ibu Nurul. Jabatan saya di sini tentunya di kelompok ini sebagai ketua. Silahkan untuk yang pertama saya persilahkan untuk Ibu Nurul. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat Iswari, dipanggil Nurul. Saya tugas di SDN 4 Santong. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan untuk Bapak Herli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herli Aprizal Effendi, tempat tugas di SDN 4 Gumantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustiadi, SPDI dari Desa Sambielen, Kecamatan Bayan, bertugas di SDN 4 Luluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya yakni saya bertugas di SDN 4 Society. Terima kasih. Mohon izin saya share screen ya, teman-teman. Materinya. Nanti teknisnya Bapak Ibu ya, kita akan menjabarkan materi tentang isu kontemporer ini, di mana kita mulai dari definisinya, kemudian sejarahnya, kemudian penggolongannya, kemudian nanti tindak pidana narkoba, dan terakhir nanti membangun kesadaran anti narkoba. Diskusi yang pertama kita akan mulai membahas tentang definisi dari narkoba ya. Jadi untuk sesi yang pertama ini saya persilakan untuk Ibu Nurul Hidayat Iswari untuk menjabarkan definisi dari narkoba. Waktunya kami persilakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya akan mendefinisikan apa sih narkoba itu. Nah, dari sini berdasarkan mind mapping yang telah kami buat bersama, kita ketemukan bahwa narkoba dijabarkan atau didefinisikan dalam 3 pendapat. Yang pertama di kalangan masyarakat, polisi, dan tenaga kesehatan. Yang kedua itu berdasarkan OED atau Online Etymology Dictionary. Yang ketiga berdasarkan dunia internasional atau UNODC atau United National Officer on Drug and Criminal. Ya, langsung saja yang pertama itu menurut pendapat dari masyarakat atau kepolisian dan tenaga medis di Indonesia itu biasanya mengenal dengan istilah nafza atau narkoba, yang dimana narkoba itu berarti obat-obatan terlarang yang digunakan dan berakibat fatal jika tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, terus yang kedua ada menurut pendapat OED itu mengenai istilah narkotika yang digunakan untuk mengenal narkoba itu sendiri, yang dimana narkotika itu diambil dari bahasa Yunani yang berarti narke atau narke, yang berarti terbius hingga tidak merasakan apa-apa apabila kita gunakan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan dosis yang ditentukan. Terus yang ketiga itu ada menurut UNODC atau United Nations Officer on Drug and Criminal, yaitu menyebutkan dengan istilah narkotika juga sama dengan OED, yang mana berakibat fatal jika digunakan tanpa ketentuan yang berlaku. Terus OED juga menyebutkan bahwa narkotika itu mempunyai kepanjangan atau penjabaran dari obat-obatan jenis
narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kita akan berpindah ke sub pembahasan berikutnya tentang sejarah narkoba. Ya, yakni waktu dan tempatnya kami silakan. Baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya kita berlanjut ke sejarah narkoba ya, sejarah narkotika. Iya, alangkah lebih baiknya untuk kita tahu dari mana sejarahnya sebenarnya asal dari narkoba atau narkotika ini. Yang pertama ada Perang Candu 1 dan 2. Yang kedua ada Perang Saudara di Amerika Serikat. Yang ketiga di Indonesia sendiri atau di Nusantara. Yang pertama Perang Candu 1 dan 2, yaitu di mana Inggris dan Perancis yang berada di Eropa sana melancarkan perang candu ke Cina ya. Ada perang candu ke Cina dengan penyelundupan candu ke Cina yang berdampak melemahnya rakyat Cina sehingga berdampak pada kekuatan militer Cina. Ya, jadi dikasih candu biar kalah itu Cina ya. Jadi makanya ada perang candu 1 dan 2, penyelundupan candu langsung ke Cina, dibiarkan untuk menggunakan candu sehingga melemah kekuatan Cina. Yang kedua, ada perang saudara di Amerika Serikat, di mana salah satu jenis narkoba yang berupa morfin digunakan untuk obat penghilang rasa sakit ya bagi orang-orang yang atau prajurit yang terkena peluru. Jadi dibiasakan digunakan yang namanya salah satu jenis narkoba yang berupa morfin hanya untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi memang sudah digunakan sejak dulu ya untuk menghilang rasa sakit. Yang ketiga, di Indonesia atau di Nusantara kita sendiri, yaitu ditandai dengan kemenangan VOC dalam peperangan memperebutkan pasar opium di Pulau Jawa, sehingga VOC memaksa Raja Mataram Amangkurat II untuk menandatangani perjanjian yang berisikan bahwa Raja Mataram memberikan hak monopoli kepada company atau VOC untuk memperdagangkan opium di wilayah Nusantara. Jadi dulu ada pemaksaan dari tentara VOC kepada kerajaan Mataram ya, Amangkurat II yang memaksa untuk memonopoli perdagangan dari opium itu sendiri. Opium itu merupakan juga salah satu dari jenis-jenis narkoba. Jadi ketiga hal tersebut merupakan sejarah asal muasal kenapa narkoba itu berkembang di semua negara termasuk di Nusantara kita ini sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih atas penyebaran materinya dari Ibu Yakni terkait dengan sejarah narkoba. Kita lanjutkan diskusi penjabaran materi berikutnya, yaitu terkait dengan penggolongan dari narkoba itu sendiri ya. Untuk Bapak Herli, kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini terkait dengan penggolongan, ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, di mana adapun bentuk atau macam-macam dari narkoba ini, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, di sini di dalam narkotika adapun zat-zat yang meliputinya. Tetapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait dengan narkotika ini. Jadi saudara-saudara semua, narkotika ini merupakan zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Narkotika sendiri dibagi menjadi 3 golongan, di mana golongan yang pertama ditunjukkan untuk ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan dan sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh, ada opium, ganja, kokain. Dan golongan yang kedua yaitu berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh morfin dan betadine. Di golongan tiga yaitu berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Demikian untuk terkait dengan penggolongan. Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1971, kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 1976, Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997, kemudian Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997, dan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Selanjutnya kita langsung ke membangun kesadaran anti narkoba yang akan disampaikan materinya oleh Bapak Mustiadi. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai masalah narkoba, tentu ini erat kaitannya dengan bagaimana peran serta kita semua tanpa terkecuali di semua lapisan masyarakat, karena narkoba ini memang adalah ancaman kita bersama, tak kenal apapun golongannya. Oleh karena itu, dalam menghadapi narkoba ini penting sekali peran daripada masyarakat. Namun sebelum kita menuju ke sana, perlu kita ketahui bagaimana cara melakukan pencegahan narkoba. Sebagai bentuk nanti cara-cara itu kita harus kampanyekan. Dimanapun kita bekerja, kita kampanyekan bahaya daripada drug atau narkoba tersebut. Cara pencegahannya adalah dengan promotif. Promotif ini ya sifatnya primitifnya memang, tapi ini penting sekali untuk melakukan pembinaan. Yaitu mempromosikan bahwa narkoba itu jangankan kita pakai, dekat saja tidak boleh. Seperti itu, haram hukumnya seperti itu. Dekat saja tidak boleh, apalagi dipakai. Nah, yang kedua preventif, ini pencegahan, di mana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba, agar mereka mengetahui dan jangan sampai mencoba mendekatinya, apalagi mencoba. Karena bahaya sekali yang namanya narkoba ini. Sekali kita memakai maka ketagihan. Ketagihan inilah yang membuat rusaknya generasi bangsa seperti itu, bahaya narkoba. Nah, di samping itu juga kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Sebagai tenaga pendidik misalnya kita di sini harus mengkampanyekan bahaya narkoba itu dalam bentuk poster atau kritika seperti apa, bahwa kita tanamkan kepada anak didik kita atau masyarakat remaja-remaji kita bahwa narkoba itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Sampai-sampai jangan dibahas pun jangan di tempat umum. Nah, seperti itu. Karena kalau selalu dibahas di tempat umum tidak kita sesuaikan dengan kondisi peserta, tentu nanti ada timbul rasa penasaran daripada orang yang tidak ada bimbingan, akhirnya dia mencari sendiri dan mencoba. Ini jadi tantangan kita terutama remaja, di mana saat itu dia sedang dalam proses mencari jati diri untuk mencoba dan mencoba. Ini memang PR kita untuk remaja khususnya. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mustiadi atas penjabarannya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menjabarkan materi terkait dengan narkoba. Namun sekarang ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita diskusikan dan harus kita cari jawabannya bersama-sama ya, kawan-kawan. Jadi pertanyaannya ini tentunya masih tentang seputar ini yang kita akan kulik-kulik lebih dalam lagi tentang narkoba. Saya screen ya. Kenapa kira-kira ya remaja atau generasi muda itu bisa menjadi sasaran utama bagi pengedaran narkoba? Mungkin ada yang ingin menanggapi? Silakan di raise hand.
yang ingin menanggapi kenapa remaja atau generasi muda itu bisa menjadi sasaran utama bagi pengedaran narkoba? Silakan teman-teman yang rasain. Ya, saya Pak, saya. Oh, gitu. Kepada Ibu Nurul Hilayatul Iswari, silakan ditanggapi. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut pendapat saya, kenapa generasi muda itu menjadi sasaran utama bagi pengedar narkoba? Karena melihat untuk kedepannya, itu generasi muda itu menjadi menjadi kekuatan bangsa yang akan meneruskan kehidupan bangsa ke depannya. Kalau generasi muda sudah dipengaruhi atau dibinasakan mentalnya, kekuatannya melalui narkoba, itu bisa-bisa keberlangsungan hidup negara ke depannya juga akan ikut hancur atau berantakan. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya oleh Ibu Nurul Iswari. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi? Silakan Rasken, boleh Rasken. Enggak ada lagi? Oke, silakan Bu Yani. Tadi Rasken, silakan. Waktunya saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Jadi sesuai dengan pertanyaannya, kenapa remaja atau generasi muda itu bisa menjadi sasaran utama untuk narkoba ini? Seperti yang kita ketahui, ada lagu kan, darah muda gitu. Darah muda, darahnya para remaja. Masa-masanya ingin tahu, masa-masanya ingin mencoba. Jadi apapun yang kelihatan baru mau dicoba, padahal belum tentu dampaknya baik untuk mereka gitu. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, banyak sekali yang menjadi pengguna narkoba atau yang menyalahgunakan narkoba itu adalah remaja dan generasi muda kita. Nah, disinilah tugas kita sebagai pendidik terutama ya, dari sedari kecil kita berusaha mengajarkan kepada anak didik kita, walaupun hanya ini memperkenalkan di sini sesuatu yang bahaya dan tidak boleh. Seperti keadaannya Pak Mustiadi tadi, sebenarnya kalau digunakan kepada hal yang baik, memang ada manfaat baiknya. Tetapi kalau sudah disalahgunakan, maka akan dampaknya juga akan menjadi negatif. Jadi kenapa generasi muda itu selalu menjadi sasaran? Ya, karena mereka itu penasaran ya, kebanyakan ingin mencoba supaya kelihatan gagah, supaya kelihatan tenang ya, padahal itu bukan solusi menggunakan narkoba. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Yani yang telah menanggapinya. Selanjutnya ini ada yang raise hand, Bapak Mustiadi. Silakan, waktunya disilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Ketua. Begini, kenapa sasaran target daripada para bandar atau pengedar narkoba itu adalah remaja? Karena memang remaja itu adalah target sasaran utamanya. Kenapa demikian? Karena remaja itu memiliki jiwa ingin tahunya tinggi, penasarannya tinggi, ingin mencobanya tinggi, dan juga ingin merusak negara itu rusak remajanya. Nah, ini yang kita takutkan, jangan sampai nanti mereka yang tidak bertanggung jawab ingin merusak Indonesia itu bukan merusak negaranya, tapi merusak generasinya, itu pemuda itu sendiri. Kalau sudah pemudanya rusak, maka mampu mereka akan menguasai Indonesia yang begitu kaya dengan kemudahan ini. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, dengan kita mengetahui hal tersebut, maka kita harus berjuang bagaimana membentengi pemikiran daripada remaja-remaja tersebut tentang wawasan kebangsaan, bela negara, membela dirinya sendiri. Membela negara itu bukan berarti kita harus berperang, tidak. Namun menjaga diri supaya tetap menjadi generasi yang produktif itu termasuk salah satu ciri daripada membela negara. Nah, oleh karena itu mereka-mereka yang ingin merusak Indonesia ini adalah mengincar remaja-remaja. Karena kalau sudah remaja-remaja ini terkena, maka tamat sudah negara kita tersebut. Nah, dengan demikian, dengan metode kita diskusi ini menjadi pemahaman kita bersama, sepulang dari kita diskusi ini setidaknya mengedukasi diri kita sendiri, keluarga kita, adik-adik kita, tetangga-tetangga kita, sembari juga kita akan tebarkan kepada masyarakat yang lain untuk berperang, berjihad bersama-sama melawan yang namanya narkoba. Bukan
Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan Pak Ketua. Terima kasih banyak untuk pemberian dan tanggapannya, luar biasa sekali ya. Oke, terakhir kita minta tanggapan dari Pak Herli. Waktunya disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya tanggapi apa yang disampaikan sama saudara-saudara tadi. Saya luruskan sedikit mungkin terkait dengan narkoba ini, terkait dengan kepemudaan khususnya. Karena selama ini, seperti apa yang dikatakan Pak Mustiadi tadi, kemungkinan ini sudah terorganisasi oleh negara-negara luar terkait dengan narkoba ini. Bagaimana sistemnya mungkin sudah diusahakan dari jauh-jauh dulu sebelum kita lahir juga saya rasa narkoba ini sudah ada, sehingga sasarannya kepemudaan sesuai dengan semboyan yang ada di Indonesia itu bahwa tanpa pemuda mungkin tidak kuat Indonesianya dulu untuk merdeka. Nah, dengan semangatnya pemuda di Indonesia, tentu satu sasarannya yang jadi sasaran tentu pemudi Indonesia, karena ingin melihat kondisi Indonesia selama ini yang sangat luas kaya alamnya hingga diperebutkan oleh negara luar, Cina maupun Barat, sehingga satu sistem mereka itu ingin menguasainya tentu dengan menyebar luaskan narkoba ini, dengan menghancurkan pola pikir kita ke depannya untuk menjadi lebih rendah dibanding mereka, sehingga dengan mudah mereka itu merebut negara kita, tentunya negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mungkin singkat saja, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semuanya, itulah diskusi kita pada siang hari ini terkait dengan narkoba ya. Diskusi karena ini sudah siang, jadi diskusi ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah-salah ucap, salah-salah perbuatan. Mudah-mudahan kita semua bisa sukses dan lulus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.